Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat evaluasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah. Bupati Bovendigul, Roni Omba menegaskan pentingnya penataan disiplin ASN di lingkungan OPD. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesya masih dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Sabtu 1 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat evaluasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah. Rapat ini membahas sejumlah agenda penting termasuk penyerapan anggaran, program tahunan, serta penataan jabatan pimpinan OPD yang masih kosong. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul dihadiri seluruh kepala OPD dan kepala bagian. Dalam arahannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta rapat, serta menegaskan komitmen untuk mempererat koordinasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Yang berikut saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya dalam penyusunan program atau pelaksanaan program itu betul-betul yang tepat sasaran kepada masyarakat. Jangan dia minta maaf, kita hanya buat saja begitu. Karena ada anggaran atau karena hanya penyusunan 1-2 kita buat seperti itu. Kemudian yang berikut, saya pikir Bapak Ibu semua lebih tahu ke depan ini kita punya program ini, anggaran kita terbatas. Peluang banyak sekali di pusat. Jadi saya berharap kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu Dinas OPD Badan Kantor, kita memaksimalkan itu. Saya siap mendorong. Saya dengan Pak Wakil siap mendorong. Kami tidak berpikir untuk nanti kami dapat sesuatu. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan profesionalitas seluruh ASN dalam menjalankan program pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa masa politik telah usai dan kini saatnya seluruh aparatur bekerja secara profesional demi kemajuan daerah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bupati Bovendigul Roni Omba usai memimpin rapat evaluasi bersama seluruh kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Setda menyampaikan hasil pembahasan terkait penyerapan APBD perubahan serta langkah penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba dalam wawancaranya kepada awak media menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertegas aturan kehadiran ASN. Ia menyebut telah menyampaikan hal tersebut kepada sekretaris daerah sebagai jenderal ASN di daerah. Dan ke depan, tingkat kehadiran ASN akan menjadi fokus pengawasan pemerintah daerah. Selain itu, Bupati juga berencana melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan tugas di setiap OPD berjalan dengan baik. Menanggapi kondisi ruangan Bupati kosong saat dirinya mulai bertugas, Bupati menilai hal itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing pejabat sebelumnya. Ini kan sesungguhnya tanggung jawab juga ada di Pak Sekda sebagai jenderalnya ASN. Kita punya Sekda ini kan ada ikut kegiatan di Jatinangor seluruh Sekda seluruh Indonesia. Beliau datang kemarin diskusi saya sudah sampaikan untuk tingkat kehadiran ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Bovendigul kita akan pertegas. Ya nanti kita lihat, kami tidak bisa sampaikan tapi pasti kami akan kunjungan lapangan. Ya itu kembali kepada pribadi orangnya, tapi kalau menurut hemat saya dan Pak Wakil, seharusnya jabatan kita tinggalkan yang milik pemerintah ditinggalkan, sehingga pemerintahan atau pejabat berikut dia bisa gunakan itu karena itu fasilitas pemerintah. Tapi ya sudah seperti ini ya, nanti kembali kepada Tuhan saja yang melihat itu. Ini menjadi pembelajaran untuk kami berdua juga. Besok ketika periode kami selesai, apa yang menjadi milik kami ambil, apa yang menjadi milik pemerintah kita kembalikan.
Menurutnya, setiap pejabat yang meninggalkan jabatannya seharusnya juga menyerahkan kembali seluruh fasilitas yang menjadi milik pemerintah. Hal tersebut, kata Roni Omba, menjadi pembelajaran bagi dirinya dan wakil bupati, bahwa ketika masa jabatan mereka berakhir nanti, apa yang menjadi milik pribadi akan dibawa, sedangkan fasilitas milik pemerintah akan dikembalikan dengan baik. Untuk sementara, fasilitas yang masih kosong akan segera dibenahi dan dilengkapi agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam mendukung pelayanan pemerintahan di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan pentingnya penataan disiplin ASN di lingkungan OPD. Ia juga menyoroti pengelolaan fasilitas pemerintah yang harus digunakan dan diserahkan sesuai aturan. Dalam keterangan kepada awak media, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan, rapat evaluasi ini digelar untuk meninjau penyelenggaraan pemerintahan serta program kerja ke depan, khususnya untuk tahun 2025. Ia menjelaskan setelah melalui pembahasan APBD perubahan, masih terdapat beberapa revisi yang perlu disesuaikan karena waktu pembahasan sudah melewati batas. Kementerian Keuangan menyarankan agar dilakukan pergeseran anggaran supaya penyerapan dapat lebih maksimal. Roni Omba menegaskan, hasil evaluasi bersama OPD diharapkan segera ditindaklanjuti agar penyerapan APBD perubahan tahun 2025 berjalan dengan baik. Ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan tinggal sekitar 1,5 bulan, sehingga koordinasi dan percepatan pelaksanaan program menjadi hal penting. Tahun 2025 ini kan kemarin ada pembahasan APBD perubahan, kemudian masih ada revisi dan perubahan lagi. Sudah lewat waktu sehingga kami diminta untuk ke Kementerian untuk melakukan pembahasan perubahan di sana dan disarankan harus ada pergeseran sehingga penyerapan ini bisa maksimal. Sehingga hari ini kami evaluasi dengan beberapa OPD. Kami berharap apa yang tadi kami sudah diskusi bersama bisa direalisasikan sehingga penyerapan APBD perubahan di tahun 2025 bisa berjalan dengan baik. Juga kan tinggal waktu maksimal boleh dibilang satu setengah bulan lah gitu, sehingga dengan saya berharap dengan evaluasi ini bisa dilaksanakan. Bupati juga menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan kegiatan, seperti proses PSU yang baru selesai, serta masih adanya beberapa OPD yang dipimpin oleh PLT. Ia menilai kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kinerja dan pengambilan keputusan. Kedepan, pejabat definitif yang akan dilantik diharapkan dapat bekerja lebih leluasa dan penuh tanggung jawab. Berbeda dengan PLT yang kadang masih ragu dalam mengambil keputusan, termasuk dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Selain itu, Roni juga menyoroti rendahnya tingkat kedisiplinan ASN di Kabupaten Bovendigul, termasuk kehadiran sejumlah kepala OPD. Ia menegaskan perlunya ketegasan dan sanksi terhadap ASN yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan. Langkah ini menjadi penanda dimulainya kembali operasional tim yang telah lama tertunda, serta surat keputusan pembentukan TPOM yang diserahkan sejak 2022 belum sempat dijalankan akibat keterbatasan anggaran. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk merevisi nota kesepahaman MOU antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Balai POM Merauke agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual di Bovendigul. Saat ditemui usai kegiatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong, yang mewakili PLT Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat. Meski SK TPOM dan MOU telah terbentuk sejak tahun 2022, namun belum pernah dilaksanakan secara nyata karena adanya keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, pertemuan kali ini menjadi pelaksanaan perdana yang melibatkan seluruh anggota tim dari berbagai instansi di Kabupaten Bovendigul. Baik, kami dari Dinas Kesehatan melaksanakan terkait dengan tim pengawasan obat dan makanan, terutama terkait dengan MOU yang dilakukan oleh Pemda bersama dengan Balai POM Merauke, di mana terkait dengan SK ini sudah merupakan sesuai dengan tanggung jawab pemerintahan selama 5 tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, maka SK ini pun akan direvisi sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah ini. Terkait dengan SK yang terbentuk dari tahun MOU maupun SK tim yang terbentuk dari tahun 2022, ini sebatas SK tetapi belum pernah dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Ini baru pertama kali dilaksanakan pertemuan bersama dengan seluruh tim yang ada di Kabupaten Bovendigul. Lebih lanjut, Maria mengungkapkan harapannya agar hasil dari pertemuan koordinasi ini dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan nyata di tahun 2026, sehingga pengawasan obat dan makanan di daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pertemuan ini menjadi tonggak awal bagi Pemkab Bovendigul dalam memastikan bahwa setiap produk obat dan makanan yang beredar di Bovendigul aman, bermutu, dan layak dikonsumsi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam melindungi kesehatan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, Lokapom Merauke menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam membentuk tim pengawas obat dan makanan di daerah tersebut. Dukungan ini diberikan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk obat dan makanan yang aman dan bermutu hingga ke wilayah perbatasan. Dalam upaya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya, Lokapom Merauke berkolaborasi erat dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan mendukung penuh pembentukan tim pengawasan obat dan makanan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat rantai pengawasan dari hulu ke hilir. Kepala Lokapom Kabupaten Merauke, Minarto, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan teknis maupun koordinatif kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi TP-POM. Dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sangat mendukung kegiatan tim pembinaan pengawasan obat dan makanan ini dan akan mensupport tim ini supaya obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Bovendigul aman dan terjamin mutunya. Serta dalam pelaksanaannya, Lokapom Merauke akan berkoordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Hukum, Dinas Pertanian, Perikanan, serta Ketahanan Pangan. Baik, terima kasih. Kami Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat mendukung kegiatan tim pembinaan pengawasan obat dan makanan atau TK-POM. Bagaimana kami akan mensupport tim ini supaya obat dan makanan aman di Kabupaten Bovendigul. Nah, maksud dari kegiatan ini yaitu pertama kita melakukan koordinasi ya dengan OPD-OPD terkait, misalkan dari Dinas Kesehatan, Disperindak, PTSP, dari Biro Hukum juga, kemudian dari Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan. Nah, ini kita mengkolaborasikan nanti kegiatan-kegiatan apa dalam pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bovendigul ini supaya kami bekerja lebih fleksibel, lebih terarah, lebih punya kesamaan visi dan misi supaya pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan berupaya mengkolaborasi kegiatan pengawasan lintas sektor agar pelaksanaannya lebih fleksibel, terarah, dan memiliki kesamaan visi dan misi. Dengan begitu, pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pembentukan TP-POM di Kabupaten Bovendigul diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat serta pelaku usaha untuk lebih memperhatikan keamanan produk yang dikonsumsi dan diperdagangkan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua. Program bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan BLT mendapat apresiasi dari masyarakat Kabupaten Boven Digul. Bantuan ini dinilai sangat membantu warga yang memiliki ekonomi lemah, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga Boven Digul, Darius Kuwot, mengungkapkan bahwa bantuan dari pusat seperti PKH dan sembako sangat berarti bagi masyarakat kecil, terutama mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Darius, salah satu warga Boven Digul, menyampaikan bahwa bantuan yang diterimanya sangat membantu keluarga dalam mencukupi kebutuhan pokok, makanan, biaya sekolah anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut, Darius juga menegaskan bahwa program bantuan seperti ini, PKH dan sembako tunai, tidak boleh dihentikan. Pasalnya, tingkat pengangguran di Kabupaten Boven Digul masih tinggi, terutama di bagian kampung-kampung. Ini bantuan ini sudah bisa membantu biaya anak sekolah, terus makan minum. Yang paling mendadak, misalnya anak saya mau selesai sekolah, dari sinilah saya bisa membantu anak saya. Terus disitulah tidak ada makan dan minum, saya bisa bantu. Bukan hanya biaya bantuan ini saya ambil untuk kebutuhan hidup saya sendiri, bukan. Tapi yang belum dapat, kami juga bisa membantu mereka yang tidak punya. Itu bantuan itu, kami saling memperdayakan. Seperti itu. Lebih lanjut, Darius mengatakan selain membantu kebutuhan pribadi, Darius juga mengaku menggunakan sebagian bantuan untuk membantu warga lain yang belum menerima bantuan. Program ini diharapkan terus berjalan karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Masyarakat berharap agar pemerintah pusat dan daerah terus memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial, sehingga program PKH dan sembako dapat benar-benar memberdayakan masyarakat miskin serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, masyarakat Bovendigul menaruh harapan besar pada Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan terutama di wilayah pedalaman Bovendigul. Menyoroti pentingnya pembukaan lapangan kerja khususnya bagi generasi muda, Liberta Aron mengusulkan pengembangan sektor pertanian dan perikanan melalui program bibit unggul karet dan pelatihan budidaya ikan lele. Selain itu, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian. Liberata menekankan perlunya peningkatan gizi ibu dan anak, serta penambahan kota afirmasi pendidikan bagi siswa dari wilayah pedalaman. Masyarakat juga berharap BUMD dapat diaktifkan kembali untuk menampung hasil kebun masyarakat, seperti sagu dan pisang, dengan harga yang layak. Perbaikan infrastruktur di wilayah pedalaman seperti di distrik Ambatkui juga menjadi prioritas agar distribusi hasil kebun lebih mudah. Harapan kami untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati, semoga potensi yang kami lihat juga di Bovendigul seperti karet, budidaya ikan yang tadi saya bilang dapat berkembang. Terus ada BUMN, BUMD sangat bagus. Itu ditingkatkan. Semoga ke depan itu masyarakat punya hasil kebun. Infrastruktur juga harus. Macam di Niandit, Ambatkui, itu mereka hasil kebun banyak. Keladi, pisang, semua datangkan dari sana. Jangan dari Merauke. Kita di sini juga ada. Jadi harapan saya program ini dilanjutkan oleh Bupati. Bapak Bupati Roni dan Bapak Marlinus. Sekian dan terima kasih. Sukses untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir penyampaiannya, Liberata menyampaikan doa dan dukungan penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati agar dapat menjalankan amanah dengan baik dan melanjutkan program pembangunan yang pro rakyat. Tim Liputan, Digul TV, Agnes melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita Nup Bagen Gup Bagen Ep Gup Bagen Ep Dup Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnes Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.